Selamat datang di Desa Whisperwood. Ini adalah tempat rahasia yang indah di tengah hutan, di mana matahari bersinar emas di antara pohon-pohon raksasa. Tempat di mana keindahan dan keajaiban bertemu. Ada sungai kecil yang mengalir dengan air jernih, membuat kehidupan tampak dimulai dengan bersih dan segar setiap harinya. Jalan setapaknya terbuat dari batu-batu, mengarahkan kita ke rumah-rumah peri yang ajaib. Ya, para peri tinggal di Desa Whisperwood dengan damai, dan setiap hari penuh dengan petualangan baru. Jihan terbang dengan sangat cepat dan sedikit panik. Sayap pelanginya berkilauan cepat. Wajahnya terlihat cemas. Dia sampai menabrak peri lain saat terbang, menunjukkan dia benar-benar tidak fokus. Dia sangat terburu-buru. Sementara itu di tepian sungai, Shiva membaca dengan tenang di atas jamur sambil menikmati suara aliran sungai di pagi hari. Dia tampak sangat elegan dan penuh kedamaian. Shiva, ini gawat. Aku sudah mencarinya kemana-mana, tapi dia hilang. Jihan langsung menyuarakan kecemasannya begitu bertemu Shiva. Dengan tenang Shiva menutup bukunya, kemudian menatap Jihan. Tenang, coba tarik nafasmu dulu, ujar Shiva menenangkan Jihan. Setelah Jihan mulai tenang, barulah Shiva bertanya. Siapa dia yang kamu cari? Bunga kristal pelangi. Bunga itu hilang dari taman. Cetus Jihan cepat. Jangan panik. Kepanikan tidak akan menyelesaikan masalah, Shiva menenangkan. Keduanya langsung terbang menuju taman yang dimaksud Jihan. Begitu tiba Shiva memperhatikan sekelilingnya, sebelum mengeluarkan kaca pembesar. Jihan yang masih merasa gelisah, memperhatikan apa yang dilakukan sahabatnya itu. Sambil berjalan Shiva terus melihat kejalanan dengan kaca pembesarnya, Jihan mengikuti dari belakang dengan melayang. Apa itu? Tanya Shiva saat melihat sesuatu di jalanan. Itu serbuk sari ungu dan sehelai benang sutra. Kedua benda itu biasa digunakan para peri untuk memindahkan barang. Bunga kristal pelangi dicuri. Desis Jihan. Belum tentu, Shiva mengingatkan. Kita harus cari tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi. Serbuk sari ungu selalu meninggalkan jejak. Ayo kita ikuti, perintah Shiva yang langsung diikuti Jihan. Keduanya pun terbang mengikuti jejak-jejak serpihan serbuk sari ungu. Jihan merapalkan mantra, serbuk sari ungu tersebut perlahan melayang. Supaya kita lebih gampang mengikutinya, ujar Jihan pada Shiva. Setelah mengikuti serbuk sari ungu, akhirnya mereka tiba di sebuah tempat yang cukup familiar bagi mereka. Ini rumah kakek Lumos, peritua yang senang mencari tanaman di hutan Lumina. Kakek Lumos pencurinya, Jihan berbisik pelan. Shiva menggeleng pelan, kita masih belum tahu. Lebih baik kamu menemui yang lain. Panggil mereka kemari, aku akan menunggu di sini. Ucapan Shiva membuat Jihan segera terbang meninggalkannya. Shiva tidak yakin kakek Lumos pencurinya. Peritua itu memang sangat menyukai tanaman, namun beliau juga tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Sambil berpikir, Shiva berjalan ke bagian belakang rumah. Ia terkejut saat menemukan apa yang sedang dicari oleh Jihan dan dirinya. Bunga kristal pelangi ada di sana. Berarti, Shiva, mendengar namanya dipanggil Shiva langsung menoleh. Ia mendapati seorang peritua yang berjalan ke arahnya dengan wajah ramah. Beliau adalah kakek Lumos. Senang melihatmu ada di sini. Ada penemuan tanaman baru lagi? Apa kali ini kamu membutuhkan bantuanku, Shiva? Maaf kalau kamu harus ke belakang rumah. Aku tadi baru saja menebar serbuk sari ungu untuk tanaman yang akan dibawa kemari.
Kakek Lumos mengajak Shiva kembali ke depan rumah. Saat bersamaan Jihan dan Adrina mendarat di hadapan mereka. Wah, ada apa ini? Kakek Lumos bingung dengan kehadiran keduanya. Begini, Kek. Sebenarnya sejak tadi kami sedang mencari bunga kristal pelangi yang hilang di taman. Lalu kami mengikuti serbuk sari ungu dari tempat hilangnya bunga tersebut sampai di sini. Shiva menjelaskan. Ah iya, bunga itu ada di belakang, ujar kakek Lumos. Tepat saat Jihan, Adrina, dan juga Shiva terbang ke arah belakang rumah. Gita dan Pari pun tiba. Aku melihat ramalan cuaca. Sore ini akan ada badai embun beku. Bunga seindah itu tidak boleh rusak. Aku memindahkannya ke tempat yang aman di rumahku. Setelah badai reda, aku akan mengembalikannya, kakek Lumos menerangkan. Maaf telah membuat kalian menjadi cemas, ucap kakek Lumos. Oh tidak, Kek. Kami yang harusnya minta maaf karena sudah berprasangka buruk pada kakek, Gita langsung minta maaf. Seharusnya kami berterima kasih pada kakek yang sudah menyelamatkan bunga itu, sambung Pari. Setelah meminta maaf dan berterima kasih pada kakek Lumos, Whisperwood Squad pamit dan terbang meninggalkan kediaman kakek Lumos. Selama perjalanan, Jihan dinasehati oleh teman-temannya agar tidak cepat panik dan menyimpulkan sesuatu tanpa diselidiki dulu kebenarannya. Dan begitulah, misteri hilangnya bunga kristal pelangi berhasil dipecahkan.